berdiskusi pada malam hari ini. Silakan. Halo Bang Juma. Halo Bang. Siap. Halo Bang. Salam juga dari Namanya Kristen. Alpha. Ya, Kristen Bang, saya Kristen. Siap. Bang. Alpha Omega apa sih? Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Ya, jadi kalau Alpha Omega saya kira huruf abjad Yunani ya Bang ya, Alpha Omega. Saya kira tidak bermula, yang pertama dan yang terakhir kan, kira-kira gitu aja kalau sederhananya ya Bang ya. Iya. Huruf Sederhana. pertama dan huruf terakhir kan. Iya, jadi yang ini saya kira ini ditujukan kepada pribadi Sang Pencipta alam semesta dan segala isinya. Selesai Bang. Iya, harusnya. Tapi Ya. kalau ada makhluk yang mengaku sebagai akulah awal, akulah akhir, berarti ini indikasi kuat iblis. Kalau mengaku saja, saya kira bisa saja, benar Bang. Artinya iblis itu, karena pribadi yang menyatakan yang awal dan yang akhir, artinya tidak berakhir dan tidak mempunyai permulaan, itu hanya kepada pribadi Allah Sang Pencipta alam semesta isinya. Iya, tetapi kan ada kekuatan di luar Tuhan yang ingin menyamai Tuhan. Itu pasti Bang. Karena kan iblis sendiri kan dari malaikat yang jahat, jadi awalnya kan dia malaikat dicipta. Jadi kalau dikatakan apakah setan diciptakan oleh Allah? Ya saya kira pribadinya diciptakan, makhluknya itu ya sebagai malaikat yang baik, akhirnya dia menjadi setan ya. Kalau ilustrasi yang saya pahami Bang ya, sorry Bang untuk kawan-kawan lain mungkin. Maksud saya begini, kalau ada satu keluarga punya anak 5, jadi dokter, jadi insinyur, jadi ini, satu jadi penjahat, apakah orang tuanya menjadikan penjahat? Kan tidak Bang. Yang menjadikan penjahat kan dirinya. Tapi yang menjadikan anak itu siapa? Ya memang orang tuanya. Kira-kira gitu saya kira Bang. Cocok Bang, kalau itu Iya. cocok kira-kira. Iya, artinya kan ada yang menciptakan potensi jahat. Menciptakan jadi potensi jahat itu kan gini Bang, awal itu kan diciptakan sempurna. Semua ciptaan Sang Pencipta itu sempurna adanya. Kalau yang jahat dia nggak bisa menciptakan yang jahat, karena tidak ada yang jahat dalam pribadinya, kan kira-kira gitu Bang. Nah, karena salah satu, kalau saya Kristen yang saya bilang tadi ke Bang, Yakobus 1 ayat 13 menyebutkan Bang, bahwa Allah itu tidak mencobai siapapun dan tidak bisa dicobai siapapun dan tidak bisa yang jahat. Artinya kan bahwa menunjukkan pribadi Yesus bukanlah Allah Pencipta semua sisinya, karena dia dicobai 3 kali. Itu membuktikan bahwa dia bukanlah pribadi yang sama. Bahkan Yesus mengatakan, aku tidak mengetahui hari kiamat, hanya Sang Bapa yang mengetahui. Membuktikan bahwa memang dia tidak pribadi daripada yang Maha Kuasa. Dia bukan sama memahami percis, dan dibilang itu hanya hak Pencipta. Jadi memang dia tidak ada hal-hal tidak diketahuinya, termasuk seperti kapankah kedatanganmu, kapankah akhir kiamat. Aku tidak tahu, tidak seorang pun yang tahu, hanya Bapa yang di surga yang tahu. Nah ini membuktikan. Kemudian belum lagi aku pergi kepada Bapamu, Allahku. Itu jelas ya bahwa memang Yesus sendiri punya Tuhan, punya Allah. Jadi udah, jelas Bang, gantian Bang, ngomongnya gantian Bang, jangan abang terus. Oke, silakan Bang, silakan. Jadi Alpha Omega itu adalah kepada pribadi Sang Pencipta, tidak bisa kepada siapapun. Hanya Dialah yang tidak bermula dan tidak berakhir. Ya, kalau itu saya setuju, Bung. Cuman kalau dikatakan iman saudara Kristen bahwa itu adalah Yesus, maka Ya kalau mengaku gini Bang, mengaku semua bisa mengaku. Buktikan dulu gitu. Jadi kembali Bang, semua orang bisa mengaku apapun. Tapi kalau dia bisa buktikan sesuai dengan firman dan segala macam, dipahaminya lah dulu. Apa yang dipahaminya silahkan, kira-kira kan gitu Bang. Coba kita lihat, kalau dia bisa buktikan mengaku dipahaminya, abang juga kan begitu. Siapapun kita ini semua kan masing-masing. Maaf Bang, kita nggak memahami segala sesuatu. Kita ini manusia, darah dan daging yang sebentar lagi mati. Nah, jangan sok-sok terlalu hebat kadang-kadang semua orang Bang. Terlalu hebat. Dia nggak, keilahiannya itu sangat tinggi. Maka iya Bung, benar yang Anda katakan di awal tadi bahwa Yesus itu ciptaan. Yesus itu bertuhan. Itu betul itu. Makanya di Pulau Patmos ketika ada yang oknum Yesus katanya mengaku akulah awal, akulah akhir, itu bukan Yesus. Karena sifat
awal dan akhir itu hanya disifati oleh pencipta, sedangkan Yesus ciptaan. Berarti yang ada di Pulau Patmos mengaku Yesus itu bukan Yesus. Itu yang makanya yang ingin dibahas. Yesus itu bukan awal dan akhir, tetapi ada yang memanfaatkan namanya, mengaku akulah awal, akulah akhir, sehingga orang-orang terperdaya dan terjerat menyembah kepada oknum Yesus, padahal Yesus sendiri adalah ciptaan Tuhan, hamba Tuhan. Nah, ini yang mau dibahas di sini, makanya kita tunggu pendetanya gitu. Kita tunggu pendeta, bagaimana pendeta ini bisa membuktikan bahwa Yesuslah Alfa Omega itu, sedangkan Yesus sendiri ya jelas menyembah, dia menghambakan diri, bagaimana mungkin dia awal dia akhir, kan gitu. Begitu saudaraku. Jadi kalau ada yang menyembah Yesus karena Yesus mengaku Alfa Omega, ya itu sama dengan dia menyembah iblis yang mengatasnamakan Yesus. Begitu sih kalau saya. Halo Bang Juma, Siap. apakah di Pulau Patmos ada dia mengaku bahwa mengatakan Yesus Alfa dan Omega? Ada yang mengaku, bahkan dia mengaku akulah bintang timur, sedangkan bintang timur itu adalah iblis. Wahyu 22 nomor 14, nomor 15, 16. Intinya apa? Akulah Yesus, sang bintang Alfa dan timur. Omega. Oh, bintang Alfa timur. dan Omega. Iya. Alfa Omega tadi Bang? Iya, Yang dia sebut tentang dirinya. Alfa Omega. Iya, dia sebut dirinya. dia sebut Akulah dirinya. awal, akulah akhir, akulah Alfa Alfa dan Omega. Akulah yang permulaan dan akulah yang penghabisan. Itu disebut dirinya di situ. Sementara dia adalah manusia, makhluk. Kan itu. Coba Anda baca. Ya, ada ayatnya ya. Coba Bang, saya di mana Bang? Di Wahyu 22. Wahyu. Wahyu 22 nomor 14, 15, 16. Wahyu 22 ayat berapa ya? Bentar izin, Bu Karyana mana? Lo kayak nagih utang aja lo. Tuh Pak Jospen tuh. Pak Pendeta lagi nyimak dulu. Baru ini beliau baru ini pernah melihat diskusi di room. Tapi punya TikTok. Ntar beliau menyimak dulu, ntar naik. Ya, Pak Pendeta Johnson Simajuntak. Oh, berarti ya silahkan aja mereka sebutkan apapun Bang, kan gitu kan. Yang penting mereka buktikan dulu berdasarkan literatur, bukti-bukti nyata, kemudian kitab-kitab, kan kira-kira gitu Bang. Jadi kalau mengaku, semua mengaku nanti kayak seperti Matius 7 itu Bang, mengaku-ngaku menyebut-nyebut nama Tuhan, melakukan jihad dengan nama Tuhan, melakukan mengusir setan demi Tuhan. Tapi Yesus bilang apa katanya terakhir? Bukan kau yang melakukan Bapakku, ya kan kena sendirinya mereka Bang. Iya, yang mengaku. Jadi gini Bang, sebenarnya Bang, saya mau jelaskan sedikit. Sebenarnya dari awal kekristenan itu kan terbentuknya pada tahun 33 Pentakosta, itu ya, tahun 33 Masehi. Nah, Yesus juga mengatakan begini Bang, sebentar lagi ketika aku pergi, maka serigala-serigala akan datang, bahwa kamu akan diceraikan. Jadi memang kemurtatan, kepalsuan itu sudah dimulai dari abad pertama Bang. Cuman permasalahannya disebutkan di Bible bahwa dia tidak bisa pisahkan antara lalang dan padi. Itu sudah ada perumpamaan Bang. Pada akhir zaman nanti baru ketahuan. Jadi kalau di petani Bang ada namanya seperti padi, mirip. Jadi kalau kita cabut pada awal itu langsung kita pisahkan dia. Kita susah memisahkannya. Kenapa? Mirip sekali. Sehingga kapan akan terbentuk? Nah, di akhir zaman disebutkan selesainya zaman bangsa-bangsa, atau di akhir zaman ini, maka sudah kelihatan buahnya. Jadi hasilnya buah Bang. Buah itulah penentunya. Kalau saya yakin Bang, ibadat yang sejati, ibadat yang benar harus menjadikan orang-orangnya sebagai suami yang lebih baik,
istri yang lebih baik, anak-anak yang lebih baik, dan terutama disebutkan, Yesus menyebutkan tanda ciri orang Kristen apa? Bukan salib, bukan yang lain, tapi apa bang? Disebutkan kalau kamu saling mengasihi. Jadi kasih adalah ciri khas orang Kristen. Jadi nggak orang bilang apa tanda orang Kristen? Salib. Oh salah. Yesus nggak pernah menyebutkan salib sebagai tanda orang Kristen. Tanda orang Kristen itu hanya satu, yaitu jika kalau mengasihi. Yohanes 4:35 itu bang ya. Jadi jelas. Jadi apapun ceritanya di dunia, siapapun yang mengaku boleh saja mengaku. Tapi kalau buahnya tidak menghasilkan yang baik, maka pasti akan ditolak. Yakinlah bang. Kalau ada yang terjadi adalah pemberontakan, terjadi kekacauan, terjadi macam pembunuhan, saling membunuh, saling bentrok-bentrok, saling ini. Ya, sebenarnya kalau kita melihat kasih ya, cerminan kasih itu kan adalah cerminan hukum terutama dan hukum kedua. Kasih itu ketaatan. Jadi nanti orang bisa dikatakan kasih kepada Tuhan bila mana dia intim dengan Tuhan, melakukan segala perintah Tuhan. Orang disebut kasih kepada manusia bila mana dia mengajarkan manusia lain untuk taat kepada perintah Tuhan. Itu baru kasih. Contoh nih, cerminan kasih kita takar pada pribadi-pribadi kita. Kita ambil tolak ukurnya di Yesus punya nasihat Matius 5:19. Barang siapa yang meniadakan Taurat meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada orang lain, apa endingnya, apa akibatnya? Kata Yesus, menempati tempat terhina di kerajaan langit, alias neraka, bukan neraka. Nah sekarang kita lihat bagaimana kita mengajarkan anak-anak kita menyembah kepada anak Maria. Apakah itu kasih kepada mereka? Sedangkan Tuhan mengajarkan jangan ada ilah lain. Berarti nggak boleh mengilahkan anak Maria, karena sudah ada ilah lebih dulu, yaitu yang disembah oleh Abraham dan keturunannya. Kalau kita mengajarkan anak-anak kita yang kita cintai ini untuk menyembah kepada anak Maria, berarti kita tidak kasih kepada mereka. Kita nggak kasih kepada manusia. Jangankan ke manusia lain, ke anak kandung sendiri kita ngajari mereka untuk menyembah selain ilah yang disembah Abraham. Abraham tidak menyembah anak Maria. Kenapa kita mengajarkan anak-anak kita menyembah kepada anak Maria? Berarti kita tidak kasih. Jangankan kasih kepada sesama manusia, anak kandung sendiri aja tidak, apalagi kepada Tuhan. Dan Tuhan mengatakan jangan ada ilah lain di hadapanku. Nggak boleh, hanya aku aja yang ilah. Tapi ada sekelompok manusia yang mengajarkan ajaran kasih katanya, tapi dia tidak sadar kalau dia sedang menggiring, membinasakan anak kandung mereka sendiri ke dalam neraka jahanam. Apa dikira dengan menyembah anak Maria itu bisa selamat? Oh nggak bisa. Apa karena menyembah Yesus bisa selamat? Oh nggak ada judul itu, nggak ada judul. Itu cuma doktrin dogma. Yang benar adalah menyembah Eloa Abraham, Eloa Ismail, Eloa Yishak. Itu baru bisa masuk surga. Bagaimana menurut Yesus? Apakah pernyataan saya itu betul? Betul. Di mana Yesus mengatakan itu? Yohanes 17:3. Hidup kekal alias surga adalah mereka mengenal Tuhannya Abraham, satu-satunya Tuhan yang benar. Jadi kalau mengenal anak Maria juga Tuhan, berarti sudah dua. Berarti sudah tidak bisa memperoleh hidup kekal karena menyalahi kaidah yang diajarkan oleh Yesus. Begitu besar kasih karunia Tuhan sehingga ia menugerahkan Yesus. Siapa percaya Yesus tidak binasa, melainkan memperoleh hidup kekal. Kalau percaya Yesus, jangan sembah dia, sembah Tuhannya Yesus. Kalau percaya kepada Yesus, Yesus mengajarkan satu-satunya Tuhan yang benar. Siapa itu? Eloa Abraham, Eloa Ismail, Eloa Yishak. Kenapa anak Maria juga dituhankan? Apa nggak cukup dengan satu Tuhan? Jadi kasih itu adalah la ilaha illallah. Yesus Rasulullah. Nah, itu baru kasih. Ajarkan, tanamkan itu kepada anak-anak kita, baru dibilang kasih. Gitu, Bung. Silakan. Ya, saya setuju bang. Jadi memang Yesus juga Termute. Oke, Yesus juga pernah memuji satu jemaat di kitab ya, disebutkan bahwa orang-orang Berea dipuji oleh Yesus karena salah satu alasannya mereka tidak hanya
percaya, tetapi mereka menguji apakah memang sudah sesuai dengan firman Allah atau katakanlah kitab ya Bang ya. Jadi memang terus terang aja saya katakan dari awal tadi bahwa memang setelah abad pertama itu terjadi kemurtatan Bang, muncullah berbagai macam kepercayaan dan keyakinan. Salah satu yang sebutkan Tritunggal itu kan kepercayaan dewa-dewa daripada bangsa Jawa. Jadi Betul. tahun 30 itu kan tahun 300-an konsili itu baru muncul. Murid-murid Yesus tidak pernah merayakan merayakan kepercayaan Tritunggal. Jadi terus terang aja itu adalah kebuatan manusia-manusia yang disebutkan tadi bahwa akan muncul serigala-serigala. Tetapi gini Bang, saya hanya mendansakan ke Abang bahwa intinya kalau kita sejarah bisa cerita sejarah, kalau zaman dahulu Abraham lalu terus sampai kepada akhirnya kekristenan, sebenarnya itu tetap ada sampai sekarang. Karena beginilah prinsipnya jelas disebutkan kalau dalam Bible menyebutkan sempitlah jalan menuju kebenaran dan sedikit orang yang memasukinya. Itu kembali begitu Bang, bukan berarti porsi banyak menjadi enggak. Itu versinya begitu. Dan memang sesak. Jadi artinya enggak gampang-gampang. Jadi kemudian saya disebut tadi bahwa di akhir zaman khususnya bahwa akan terjadi nanti pemisahan antara ibadat yang sejati dan ibadat yang tidak sejati. Itu pasti akan muncul karena Yesus mengatakan bahwa aku akan berikan kepadamu kerjaan ini kepada kawanan kecil. Kawanan kecil itu siapa? Nah kembali ke ide, tapi ya itu ini. Tapi saya punya keyakinan dan punya satu pola Bang. Abang yakin. Zaman Nuh yang selamat hanya satu bahtera. Tidak banyak bahtera, walaupun banyak penyelam-penyelam lain, katakanlah ada sampan, ada perahu. Tapi karena waktu itu air bah itu mencapai 1 tahun, maka tidak ada keselamatan lain. Hanya melalui bahtera Nuh lah akan boleh keselamatan. Pola akan tetap sama Bang. Sampai kapanpun di dunia ini tidak akan mungkin ada 2 kebenaran. Hanya ada 1 kebenaran. Dan ibadat sejati pun hanya 1. Semua orang bisa mengakui kebenarannya masing-masing. Tapi benar menurut pencipta alam semesta dan segala isinya. Nantilah sama-sama kita lihat. Abang setuju? Iya, setuju. Jadi nggak bisa kita terlalu gimana lah, terlalu wow gitu kan. Keilahiannya sendiri kan nggak taraf tingkat yang kita pahami betul. Jadi kan kita nggak bisa langsung begini semuanya salah kebenaran. Nggak bisa. Nah, salah contoh kita katakan. Kalau kita bicara tentang Lazarus sendiri yang telah pernah bangkit dari mati 4 hari, berarti busuk, udah sampai busuk ya kesannya. Itu bisa dibangkitkan oleh Yesus. Atau katakan Nabi Isa, terserahlah, kita nggak usah terlalu fanatik kali kan. Nah, kalau itu sebenarnya dia sendiri nggak pernah bercerita bahwa yang kematian itu begini, nggak ada kan Bang. Itu membuktikan bahwa memang kembali kematian dan segala macam. Banyak sekali orang mengatakan tentang bahwa kematian itu hanya jiwanya, tubuhnya yang mati, rohnya masih gentayangan segala macam. Ya itu nantilah. Tapi ajaran-ajaran dasar kembali kita jelaskan bahwa memang kalau bisa dikatakan Alkitab, Taurat, Injil itu ya memang dipahami sebagai orang Kristen dan itu sebagai satu kesatuan dan diilhami oleh Sang Pencipta. Ya itu pemahaman sampai saat ini ketahui kan Bang. Dan mengapa bisa dipercaya juga? Ya memang salah satu buku yang terbanyak diterjemahkan juga Alkitab kan Bang. Kan gitu. Dan paling banyak dibaca orang juga dan saya kira begitu kan. Salah satunya, ini salah satu. Bukan saya mau bilang ya kembali sahabat, kalau Abang ingat kata-kata saya, ya kebenaran itu pada akhirnya nanti kan. Tapi pada pastinya nanti di akhir zaman, pada katakanlah di hari-hari mendekati apa ini akan ada pemisahan antara manakah ibadat sejati dan mana yang tidak. Semua orang akan bisa mengakui kan gitu Bang. Jadi kalau Abang bilang tadi kasih itu kepada, ya benar, memang bukti kita kasih, kita harus mengingatkan kepada orang-orang tidak menyembah dengan yang benar. Itu harus memang fungsi daripada orang yang itu kita bertanggung jawab. Kalau mereka yang menyembah tidak benar, ya silakan mereka mengatakan benar. Ya silahkan saja mereka mengatakan benar. Tapi sebagai kita yang mengaku, yang katakan memahami sesuatu yang benar, wajar, wajib, dan kita harus memberitahu kepada orang yang tidak benar kan Bang kan. Supaya kebenaran itu seperti yang bilang tadi, salah satu bukti kasih kan nggak mungkin kita biarkan teman kita, kawan kita, atau siapapun di jalan sesat kan kira-kira gitu. Tapi intinya banyak orang begini Bang, orang yang menyangka jalan lurus. Nah ini kembali Bang ya, orang yang menyangka dia berjalan di posisi yang lurus padahal semuanya menuju jurang maut. Hati-hati kan gitu Bang.
Iya. yang menyangka. Jadi kembali jangan yang menyangka, Bang. Jadi dipikirnya dia sudah jalan yang benar, tapi ujungnya menuju maut. Hati-hati. Baik. Mana Bang Jumal? Cocok? Ya, ya, serasi betul. Nah gini Bung, Iya. pada pohon yang buruk atau pohon yang tidak baik akan ada buah. Apakah misalnya nih, apakah sebuah pohon itu, misalnya pohon jambu, semua buahnya akan busuk? Tentu pohon jambu ini pohon yang tidak baik, jambu yang tidak baik, itu akan nampak kemudian buahnya ada yang membusuk, ada yang masih utuh, ada yang nampak segar dan seterusnya. Tapi Yesus memberikan perumpamaan, begitu indah perumpamaan itu. Apa kata dia? Dapatkah memetik buah yang baik dari pohon yang tidak baik? Begitu juga sebaliknya. Dapatkah memetik buah yang tidak baik dari pohon yang baik? Buah baik, pohon yang baik akan membuahkan buah yang baik, dan pohon yang tidak baik akan membuahkan buah yang tidak baik. Narasi saudara saya ini mengatakan bahwa dari awal memang sudah banyak pemurtadan. Pemurtadan ini menghasilkan buah. Andaikan dia murtad lalu ateis, meninggalkan sebuah pengajaran seenak edewe, meninggalkan ajaran Yesus, lalu mereka kemudian melakukan taruhlah misalnya seperti orang ateis tidak melakukan ritual apapun, itu nggak masalah. Ini masalahnya ketika dia murtad lalu membuat sekte baru dan mengajak orang lain menjadi pengikutnya. Ini yang jadi masalah. Ketika buah yang tidak baik ini, yang berasal dari pohon yang tidak baik, berbuah menjadi tunas baru, lalu membuahkan buah-buah yang lain dan mencoba untuk memperbaiki diri, padahal asalnya berasal dari batang yang tidak baik. Kata Yesus, batang yang menghasilkan buah yang tidak baik bukan buahnya doang yang dibakar, tetapi batangnya. Nah, kalau batang dari awal memang sudah rusak, buah mau dicangkok mau seperti apapun adanya, konsep batang sudah salah dari awal. Maka buah seterusnya, buah selanjutnya, turunan daripada buah tersebut akan menjadikan keturunan yang tidak baik. Dan kata Yesus, ditebang, lalu bukan hanya ditebang, tapi dilemparkan ke dalam api neraka jahanam. Dengan kata lain, sesuatu yang berasal dari pohon yang tidak baik, meskipun nampak baik, ya karena pohonnya sudah ditebang dan dilemparkan ke api neraka, ya maka tidak ada alasan bahwa ya itu adalah orang yang jahat, meskipun dia sama akidahnya dengan saya, tapi dia jahat. Tidak bisa begitu, karena itu pola yang dibangun oleh Yesus. Waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepadamu, menyamar seperti serigala, menyamar seperti domba, tapi dia adalah serigala yang buas. Dari buahnya kau bisa dapat melihat mereka. Berarti di sini ada nabi yang sebagai batang, di mana nabi ini adalah nabi yang sesat, tetapi mengetahui kebenaran. Makanya Yesus mengatakan, apabila engkau melihat sang pembinasa keji duduk di tempat yang kudus. Berarti nabi palsu atau rasul palsu ini tahu tentang kebenaran, paham tentang firman Tuhan, ngerti jalur keselamatan, tetapi ajarannya nafsu duniawi, melanggar perintah Tuhan. Ya sama seperti iblis. Iblis tahu surga, iblis malah dari sana. Iblis tahu kebenaran, malah dia paham kebenaran. Tetapi iblis karena ego, dia lebih pilih masuk ke dalam neraka daripada dia harus tunduk kepada makhluk yang bernama Adam. Nah inilah yang terjadi. Dia tidak mau tahu, mau dia salah, mau dia sesat, mau dia apapun itu, yang penting saya tidak mengikuti Nabi Muhammad. Apapun itu, mau dikatakan dia nabi palsu, mau dia rasul palsu, pokoknya saya tidak mau ikut Nabi Muhammad, apapun resikonya, meskipun saya harus ke neraka. Padahal Islam itu kurang apa coba? Kepada Yesus Islam hargai, kepada Yesus Islam menjunjung tinggi, terkemuka di dunia dan di akhirat.
Dia adalah manusia suci, tidak ada dosa padanya, tidak tersentuh oleh orang-orang kafir, terangkat langsung oleh Tuhan ke langit tanpa kemudian mengalami penganiayaan. Kurang apa Islam terhadap iman itu? Ketika orang-orang Yahudi datang menuduh Yesus itu anak zina, di Talmud kita lihat bagaimana mereka menghina Yesus. Islam datang meluruskan. Tidak. Dari bayi Yesus sudah melakukan kemudian pembelaan terhadap ibunya. Ibuku bukan seorang pesida. Inni Abdullah atani alkitab wa ja'alani nabiyan. Ibuku bukan seorang pesina. Talmud menuliskan aku pesina, tapi ibuku bukan seorang pesina. Yang melakukan pembelaan itu hanya Islam. Tapi adakah itu bernilai? Tidak. Kenapa? Ya sama seperti iblis memandang kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh manusia itu tak ada nilai. Yang ada dalam pikiran iblis adalah bagaimana bisa menjatuhkan orang-orang supaya dia pergi bersama dengan saya ke neraka. Maaf, saya harus mengatakan bahwa ketika Kristen di tengah-tengah mereka ada sekte yang sudah tidak benar, maka kata Yesus batangnya yang harus ditebang. Ketika batang ditebang, bung, buah baik, buah yang buruk, buah yang busuk, semuanya akan membusuk. Apapun ceritanya, oh kami ajaran kasih, kan nggak ada cerita. Kalau batang sudah ditebang semuanya hancur. Nah itulah makanya kenapa Allah mendatangkan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Saya kira begitu dari saya. Silakan yang lain. Ya, jadi gini bang, kan saya sebutkan tadi bang. Termute. Izin Bang Juma, kalau tanggapan si Bapak Pendeta ini tidak nyambung dengan Bang Juma, bolehkah saya menanggapi sedikit statement Bang Juma dari tadi itu? Boleh, silakan bang, silakan. Singkat ya. Nggak nyambung. Pertama, Bang Juma Mungkin sejajar jadinya, kira-kira gitu. Nggak bertolak belakang mungkin gitu ya. Nggak nyambung. Ya, Tidak bertolak belakang. kembali ke topik ya. Sesuai konteks ya. Saya hanya moderator. Silakan. Oke, kalau begitu saya ke topik dulu ya Bang Juma ya. Pendetanya yang mana yang mau hadir? Beliau. Saya dulu Bang Juma, saya sedikit saja. Ini melebihi pendeta nih Bang Juma. Alfa dan Omega. Melebihi pendeta ini. Sebentar, Alfa dan Omega tercatat dalam iman Kristen di Wahyu 1 ayat 17 ya. Ayat 7 dulu. Lihatlah, ia datang dengan di awan-awan dan setiap mata akan melihat juga mereka yang telah menikam dia. 8-nya, aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah. Ayat 17-nya, ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Ya, dan aku memegang kunci kerajaan maut. Ini identifikasi bahwa yang berbicara adalah Yesus, karena aku telah mati, namun lihatlah, ya, dan semua mata akan memandang dia, termasuk orang yang telah menikamnya. Jelas bahwa Alfa dan Omega terjawab bahwa akulah dia, yaitu Yesus. Nah, untuk Abang Juma, mampukah Abang Juma menunjukkan satu ayat literal dalam Al-Quran, klaim Allah anak Allah atau innani anak Allah, akulah Allah, akulah huwa awalu al akhiri, akulah yang awal dan akhir. Silakan Bang Juma, ayat langsung ya, bukan dia. Ayat langsung bahwa Allah mengklaim anak Allah, huwa awalu wal akhiri. Langsung eksplisit seperti Yesus bilang, akulah yang awal dan yang akhir. Dipersilakan Bang Juma. Oke, baik. Al-Quranul Karim menjelaskan dalam surat Taha ayat 14, innani anallah la ilaha illa ana. Aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Kalau tidak ada Tuhan, berarti tidak ada yang Tuhan yang mengawali dia. Berarti dialah yang maha awal itu. Karena tidak ada Tuhan selain dia, maka dialah yang maha awal, dialah yang maha akhir. Maka Al-Quran mengatakan huwal awwal wal akhiru. Dia yang satu-satunya Tuhan, tiada Tuhan selain dirinya. Innani anallah la ilaha illa ana. Kalau dia satu-satunya Tuhan, ada nggak Tuhan lebih dulu dari dia? Nggak ada. Nah, sekarang Yesus Anda tuduh, Anda fitnah, mengatakan akulah awal.
Bagaimana Yesus bisa menjadi awal? Sementara ada yang lebih awal. Di mana Yesus mengatakan bahwa dia bukan awal? Yohanes 8:42. Aku keluar dari Bapa, aku datang dari Bapa, dan aku datang menjadi manusia bukan atas kehendakku sendiri. Bukan dia yang awal. Kalau Anda memaksakan bahwa yang di Pulau Patmos itu adalah Yesus, maka Anda harus mengakui bahwa Maria lebih muda dari Yesus anak kandungnya. Sedangkan Yesus sendiri, sejak dia penginjilan di tengah-tengah kaumnya, tak pernah ucapan Yesus mengatakan akulah awal. Tapi kok tiba-tiba di Pulau Patmos mengatakan akulah awal. Ingat, di Wahyu 22 nomor 16, ternyata yang mengaku akulah awal di sini adalah iblis dalam pandangan Yudaism. Kenapa bisa iblis dalam pandangan Yudaism? Pak Pendeta harus lihat di dalam Yesaya 14 nomor 12. Yang bergelar bintang timur itu adalah Lucifer. Tarik benang merah. Lucifer adalah iblis. Lucifer adalah bintang timur. Yesus tidak pernah mengaku sebagai bintang timur. Yesus tidak pernah mengaku sebagai awal. Tetapi Yesus pernah mengatakan, waspadalah kalian kepada setan yang datang kepadamu memakai namaku untuk menyesatkan banyak orang. Tahun 90 sampai 96 ada yang mengatakan sampai 110. Tiba-tiba di Pulau Patmos ada yang berkata apa? Akulah awal, akulah akhir, akulah Yesus, tunas Daud, bintang timur, bintang gilang gemilang. Itu siapa itu? Kalau Anda mengatakan itu Yesus, berarti Yesus sudah durhaka kepada Tuhannya. Yesus sudah meludahi mulutnya sendiri. Karena dia sudah mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau, satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal Yesus sebagai apa? Utusan Tuhan. Kok sekarang ente berubah? Ente menjadi awal dan akhir, ente juga menjadi Tuhan. Padahal tadi ente mengatakan satu-satunya adalah Dia yang ada di langit. Ente dikenal sebagai apa? Utusannya doang. Kenapa sekarang Anda berubah juga menjadi Tuhan yang awal, Tuhan yang akhir? Ada berapa Tuhan yang akhir? Oh, Tuhan yang awal dan akhir itu ada dua. Satu bukan manusia, satunya manusia. Apakah ini bukan kegilaan, Pak Pendeta? Bukankah ini kegilaan? Atau jangan-jangan tergenapi nubuatan Yesus bahwa akan datang banyak penyesat memakai namaku dan menyesatkan banyak orang, dan salah satu orang yang disesatkan yang banyak itu adalah Pak Pendeta sendiri. Bukankah begitu? Silakan. Oke, saya tanggapi dengan yang tadi ya, dengan nabi palsu itu ya. Silakan. Di sini kita membahas yang tertulis. Sekali lagi, kita yang membahas yang tertulis. Dan yang tertulis di dalam Wahyu 1 ayat 17, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati. Ya, perhatikan kalimat aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Ini tertulis. Kemudian saya minta Bang Juma bawakan satu ayat literal, klaim langsung dari Allah bahwa anak Allah awalu wal akhiri, akulah Allah yang awal dan yang akhir. Atau inani anak Allah, aku adalah Allah, akulah yang awal dan akhir. Ayat eksplisit yang menyambung antara awal dan akhir, ya, bukan tentang Tuhan. Saya minta ayat literal. Allah itu mengklaim langsung bahwa akulah, bukan kayak Al-Hadid ayat 3, dialah. Itu kalimat menunjuk ya, dialah. Tetapi saya minta kalimat eksplisit dari Quran. Allah akulah, seperti Yesus mengklaim akulah awal dan akhir. Bolehkah Bang Zuma, yang pertama itu ya, tampilkan satu ayat literal Allah langsung mengklaim bahwa aku, bukan dia, akulah yang awal dan yang akhir. Oke, yang kedua tentang nabi palsu. Abang Zuma, waspadalah terhadap nabi palsu. Saya jawab dengan dua ayat langsung telat ya. Yesus kemudian mengidentifikasi, dan sangat penting adalah Yohanes 5 ayat 43. Aku datang dalam nama Bapakku dan kamu tidak menerima aku. Jika seorang datang dalam namanya sendiri, kamu akan menerimanya. Yesus membedakan tokoh setelahnya, dan tokoh itu datang atas nama sendiri. Nah, jawabannya ada di dua ayat pendek ini. Matius 7 ayat 16 sampai 20 dalam rangkumannya, dari buahnya lah, kata Yesus, kamu akan mengenal mereka. Jadi buah yang Bang Juma bilang itu benar. Buahnya itu akan menunjukkan kualitas orangnya. Maka Matius 5 ayat 22 dengan jelas
Sebab dari hati timbul segala pikiran jahat, pembun-bun, perzinahan, percabulan, sumpah palsu, dan hujat. Mari kita lihat Paulus dan Petrus dan para murid-murid. Adakah mereka yang teridentifikasi, ya, ada di dalamnya pembun-bun, perzinahan, percabulan, sumpah palsu? Itulah inti daripada nabi palsu itu. Dan Abang Juma sepertinya tidak perlu saya jelaskan untuk merinci siapakah yang nabi yang ada kalimat membun-bun, ya, perzinahan, percabulan, sumpah palsu, dan hujat. Silakan Bang Juma. Yang pertama, klaim Allah sebagai awal dan akhir. Silakan. Baik, saya dari yang kedua tadi. Kalau Anda mengatakan dasar pijakan kisi-kisi yang Anda susun, maka ini adalah satu keteledorian yang harus Anda pertanggungjawabkan. Kenapa bisa demikian? Karena seluruh kakek Yesus itu diceritakan melakukan pencabulan dan pembunuhan. Dengan kata lain, Pak Pendeta harus menerima Yesus adalah keturunan dari nabi-nabi palsu. Adakah kakek Yesus yang tidak melakukan pencabulan, Pak Pendeta? Adakah kakek Yesus yang tidak melakukan pembunuhan? Itu Anda jawab nanti. Karena Yesus itu terbukti secara data berasal dari keturunan pesina dan pembunuh. Maaf Pak Pendeta, itu Anda susun sendiri. Nah inilah kalau perpuluhan yang menjadi sandaran dalam beragama. Anda susun sendiri. Padahal Yesus mengatakan dari buahnya kau dapat melihat nabi palsu itu. Pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan, bernubuat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku, bermujizat pakai namaku. Itu apa itu? Itu buah dari nabi palsu. Dan itu adalah Pak Pendeta. Maaf dengan segala hormat, itu adalah Pak Pendeta. Terjawab? Yes, terjawab. Nah sekarang yang pertama, Al-Quran itu waliyatazakkara ulul albab. Al-Quran hanya diperuntukkan bagi orang yang berakal, bukan yang akal-akalan, Pak Pendeta. Ketika Al-Quran mengatakan huwa, dia, Al-Quran diwahyukan untuk manusia, untuk mengetahui dia, bukan untuk mengetahui saya. Ketika Allah mengatakan innani anallah, aku ini adalah Allah, itu adalah pengajaran Nabi Musa kepada kaumnya Bani Israel. Manusia harus mengetahui bahwa Allah itu dia. Dia Allah, engkau Allah, bukan aku Allah, tetapi dia Allah. Begitu Pak. Belajar Al-Quran itu waliyatazakkara ulul albab, hanya untuk orang-orang yang berakal sehat. Al-Quran diwahyukan bukan untuk Allah. Al-Quran diwahyukan untuk manusia agar manusia mengakui dia sebagai pencipta langit dan bumi. Makanya dikatakan huwa awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Dia. Siapa yang harus aku sembah? Dia Allah. Siapa yang harus engkau sembah? Dia Allah. Tidak mengatakan aku Allah, tapi dia Allah. Kenapa? Al-Quran diajarkan dari manusia ke manusia. Allah mengajarkan hanya kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mengajarkan kepada manusia. Jadi harus mengatakan dia. Sedangkan Yesus mengatakan dia akan disalib dan dia akan dibunuh dan dia akan bangkit pada hari ketiga. Tapi Anda mengatakan itu adalah Yesus, bukan? Dia anak manusia, dia akan pergi ke Yerusalem. Di tengah-tengah dia akan mengalami penyiksaan, disesah, ditangkap, dan setelah mereka membunuh dia akan bangkit pada hari ketiga. Dia kata Yesus. Tapi Anda menganggap itu Yesus itu sendiri, bukan? Kenapa giliran Al-Quran Anda kritis menggunakan akal? Kenapa ketika berbicara tentang surat-surat Roma, orang-orang Yunani, Anda tidak menggunakan akal, Pak Pendeta? Jadi saya sudah menjelaskan kepada saudara, innani anallah, la ilaha illa ana. Umat Islam tidak membuat ilah baru. Setelah Allah mengatakan tidak ada Tuhan selain aku, umat Islam tidak membuat ilah baru. Berbeda dengan Kristen. Ketika dikatakan akulah Tuhan, tidak ada yang lain. Yesus mengatakan dia engkau satu-satunya. Orang Kristen membuat ilah baru yang melayang-layang di Pulau Patmos. Ada apa ini? Jadi permasalahan kita, Pak Pendeta, bukan masalah adakah Allah mengatakan akulah awal, akulah akhir, bukan.
Tapi permasalahan kita adalah siapa yang mengaku akulah awal, akulah akhir, padahal dia makhluk. Tuhannya orang Yahudi. Yesaya 41 nomor 4. Akulah yang maha awal, akulah yang maha akhir. Wajar, dia Tuhan. Allah menjelaskan kepada seluruh manusia, wahai manusia, dialah Allah, tiada Tuhan selain dia. Kenapa bisa demikian? Karena seruan Allah, kalimatullah, harus disiarkan kepada seluruh umat manusia untuk mengajarkan dia Allah, dia Allah. Sehingga ia mengatakan, dia maha awal, dia maha akhir. Siapa dia? Pencipta langit dan bumi, yang tidak ada Tuhan selain dia. Nah, sedangkan Yesus tidak pernah mengatakan akulah awal, akulah akhir. Kenapa tiba-tiba ada konsep di Pulau Patmos mengaku Yesus? Ujung-ujungnya Pak Pendeta, sekali lagi, ujung-ujungnya Pak Pendeta, nomor 16-nya yang mengaku awal dan akhir ini membuka kedoknya sendiri bahwa dia adalah bintang timur. Sedangkan bintang timur itu adalah iblis. Bintang timur sama dengan Lucifer. Yesaya 14 nomor 12 sampai nomor 15. Silakan. Baik. Singkat ya. Baik. Sebentar. Udah? Bentar. Janji jiwa. Gantian ke Pak Jo. Biarin dulu dia, Bu. Saya Biarin, tutup ya, saya tutup. biarin janji jiwa. Biarin dulu bicara mereka. Ya. Saya tutup bahwa ternyata Bang Juma tidak mendapat menunjukkan ayat eksplisit langsung. Allah mengklaim bahwa aku, tetapi Abang Juma membawa inani an Allah, dan kemudian betul ya, dalam literasi paham Tuhan benar, tapi yang saya minta ayat literal. Allah mengklaim langsung bahwa Allah lah yang awal akhir, tidak dapat ditampilkan Bang Juma. Satu ya, saya sementara membahas yang literal, yang tertulis. Kemudian Yesus mengklaim ya, akulah yang awal, ada ya. Bang Juma tidak mampu menunjukkan. Allah mengklaim langsung. Kemudian Abang Juma membawa kata akal, hukum akal. Oke, ini yang terakhir ya, Bang Sumar, perhatikan ya. Kalau kita bawa Islam dengan akal, maka Bang Juma harus bertanggung jawab tentang hadis dan ayat Quran. Di mana ya, nanti saya tampilkan dalilnya, tapi saya langsung bawa saja bahwa tafsir akhirnya menjadi seni menyesuaikan teks, karena Quran tidak ditulis sebagai teks naratif yang lengkap. Contoh, perintah sholat muncul tanpa jumlah rakaat, bacaan, dan waktu. Tafsir dan hadis harus mengisi kekosongan itu ya. Isra Mi'raj yang dibangun dengan satu ayat tanpa penyebutan siapa orangnya, Maha Suci Allah yang memperjalankan hambanya dalam kurung Muhammad. Mari kita lihat literasi Muhammad itu, karena tidak ada dalam kaidah bahasa Arabnya, maka saya cari. Ternyata Isra Mi'raj dalam Islam dibangun didasarkan pada pendapat terbanyak ulama, karena Al-Isra ayat 1 tidak menyebut nama Nabi Muhammad, tetapi hambanya. Ayat 2-nya langsung merujuk kepada Musa, sedangkan Musa mengeluarkan Bani Israel juga itu di malam hari. Ya, ini kita membawa akal ya. Kemudian ya, perhatikan, Quran juga berliterasi bahwa semut berkata kepada semut yang lain, wahai semut, masuklah ke dalam sarangmu, jangan sampai kamu keinjak oleh pasukan Sulaiman. Dan Sulaiman tersenyum mendengarnya. Sains membuktikan bahwa semut tidak berkomunikasi lewat suara, tapi lewat feromon atau getaran. Lucu kan? Lucu kan? Maka ini harus ditafsir. Sekali lagi, banyak ayat tampak janggal secara literal. Contoh, matahari terbenam di mata air berlumpur. Quran surat 18 ayat 86. Sains membuktikan matahari itu ribuan kali besarnya dari bumi. Bagaimana ada literasi Allah bahwa matahari itu terbenam di laut yang berlumpur hitam? Nah, seperti itu Abang. Kalau Abang membawa akal dan kitab, silakan. Oke, baik. Jadi tidak dibantah tadi ya. Tidak dibantah bagaimana Lucifer bintang timur. Makasih Pak Pendeta. Itu kemenangan bagi akal sehat. Nah, sekarang begini. Ketika Anda berbicara mengenai akal, bagaimana Anda bisa menelaah Tuhan itu jadi manusia? Ini bicara akal. Sedangkan ketika berbicara mengenai Islam, tadi saya sudah katakan kepada saudara, Al-Quran itu diwahyukan pada orang-orang yang memiliki akal. Waliyatazakkara ulul albab. Anda tersinggung di sana, lalu Anda membabi buta tanpa pengetahuan sedikit pun tentang Al-Quran. Bagaimana dengan hadis? Ada perintah sholat, tapi tidak ada rakaatnya. Anda nggak paham.
bahwa Nabi Muhammad itu menerima pokok hukum dari Allah, bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyana linnas ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Nabi Muhammad menerima pokok hukum, pokok hukumnya dijabarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In huwa illa wahyu yuha. Tidak ada yang datang kepada Nabi Muhammad kecuali wahyu. Nah, lalu ia mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Berarti Nabi Muhammad mendapatkan legitimasi untuk menjelaskan isi Quran terkait sholat. Tunjukkan kepada mereka, begini cara sholatnya wahai Nabiku Muhammad. Itulah gunanya beliau diutus untuk menjabarkan isi Quran. Isi Quran itulah yang disebut sebagai hadits. Ibarat bangunan, Al-Quran itu seperti bangunan, hadits itu yang menguraikan. Ini lantainya, ini plafonnya, ini dindingnya, ini atapnya, ini toiletnya. Itulah hadits. Mengurai daripada isi. Kenapa? Karena Nabi Muhammad inilah nabinya. Nabinya inilah yang menguraikan isi Qur'annya. Seperti itu. Sebagaimana di dalam kitab saudara. Dalam Yohanes 1 nomor 18. Tidak ada orang yang pernah melihat Tuhan. Tidak ada orang yang pernah mendengarkan suara Tuhan. Tetapi Yesus yang ada di pangkuannya. Dialah yang mentafsirkan. Dialah yang menguraikan. Dialah yang menyatakan. Dialah yang menjelaskan tentang Tuhan itu. Ini bahayanya kalau orang membahas Al-Quran hanya berdasarkan terjemah. Al-Quran memang diwahyukan oleh Allah secara berangsur-angsur, dan Al-Quran itu tidak tersusun seperti cerita yang disusun oleh wartawan. Berbeda dengan Bible. Karena itu adalah cerita yang dibangun oleh orang, maka tersusun dengan rapi. Pembukaan, mukaddimah, kemudian daftar isi dan seterusnya, sampai kepada isi, sampai kepada kesimpulan dan seterusnya. Berbeda dengan wahyu Tuhan. Wahyu Al-Quran diwahyukan oleh Allah sesuai dengan apa yang terjadi pada masa itu. Diacak oleh Allah untuk merangsang manusia untuk belajar Al-Quran. Intinya, ketika Al-Quran diwahyukan secara berangsur-angsur, tidak ada manusia Islam yang tidak paham tentang Al-Quran ketika mereka belajar Quran. Bagaimana dengan Bible? Adakah yang bisa menjelaskan kepada saya di sini, orang Kristen sedunia, bagaimana bisa terjadi siang dan malam, matahari belum diciptakan? Padahal tersusun hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat. Tapi pola yang dibangun, matahari belum ada, siang malam sudah ada lebih dulu. Bagaimana kitab Ayub menjelaskan kemudian bahwa tiang langit bergoyang-goyang? Ada sains yang bisa membuktikan tiang langit? Jangan Anda bilang Adam Air jatuh karena tabrak tiang langit. Sedangkan Al-Quran mengatakan, yang pertama Bang Juma, sabar. Al-Quran mengatakan langit ditinggikan tanpa tiang. Kan gitu. Oke? Jadi saudara, ketika Anda ingin masuk ke dalam ranah Quran, lebih baik Anda belajar ejaan huruf hijaiyah dulu. Jangan modal terjemah. Sabar. Karena terjemahan kitab Anda saja Anda tidak paham, apatah lagi terjemahan kitab Al-Quran. Begitu saudaraku. Jadi pertanyaan saya kepada saudara, bagaimana Anda bisa menjelaskan kepada saya Tuhannya orang Yahudi adalah awal dan akhir, tiba-tiba saja Lucifer juga ikut-ikutan mengaku sebagai awal dan akhir? Oke. Makasih Bang Juma ya. Kalimat akhir nih, dua ayat Quran yang saya bacakan buat Abang Juma. Abang Juma kan berinteraksi tentang hadis nih. Nih perhatikan nih. Dalam surah Al-An'am ayat 114-115 jelas nih, saya bacakan ya. Pantaskah aku mencari hakim selain Allah, padahal dialah yang menurunkan kitab Al-Quran ini kepadamu secara rinci. Satu, perhatikan kata rinci ya, secara rinci, terinci. Kemudian ayat 15 Abang Juma, tidak perlu tambahan manusia dan telah sempurna firman Tuhanmu dalam kurung Al-Quran dengan benar dan adil. Tidak ada yang dapat mengubah firman-Nya. Kemudian kalimat akhir saya, Quran itu 90% itu ayat mukamat, ayat yang jelas dan nyata, tidak butuh tafsir ya. Di sini jelas Allah mengingatkan bahwa Quran itu sudah sempurna ya. Kemudian Anda mengangkat dalil hadis.
Anda menganggap dalil hadis, ya. Hadis itu muncul 200 tahun setelah kematian Nabi. Padahal Quran bilang kepada Nabi Muhammad, dan jika engkau ragu, bertanyalah kepada orang-orang yang membaca kitab sebelummu. Nah, itu rekomendasi Allah kepada Muhammad. Tetapi Bang Juma dan orang muslim kebanyakan justru percaya kepada kitab yang muncul setelah Quran. Kitab ulama, Bang Juma. Jadi literasinya sepertinya Bang Juma perlu juga menelaah Quran. Jangan langsung menolak terjemahan Quran. Kenapa? Karena yang ada dalam Kemenak itu adalah orang-orang yang jauh di atas Bang Juma. Orang-orang yang ahli tafsir, ahli bahasa Arab, ahli bahasa Indonesia. Terus Bang Juma bilang, itulah umat terjemahan. Sekali lagi Bang Juma, Abang Juma nggak gelar ya. Dah setara dengan orang-orang di Kemenak. Ya, makasih Bang Juma. Yang penting yang mendengar punya telinga Bang Juma. Makasih Bang Juma. Assalamualaikum. Waalaikum. Lucifer nggak disambar. Jadi gini Pak Pendeta, saya katakan kepada saudara, Nabi Muhammad itu yang memiliki wewenang untuk menjelaskan isi Quran. Karena Al-Quran itu firman Allah, bukan perkataan manusia. Sedangkan kita ini bukan nabi. Jadi yang bisa menjelaskan tentang firman Tuhan adalah dia yang menerima firman Tuhan itu. Sedangkan kalau saya bertanya kepada Pak Pendeta, mulai dari kitab Markus sampai kepada kisah para rasul, sampai kepada Ibrani, sampai kepada kitab apapun yang ada di Perjanjian Baru, tidak ada satu ayat pun firman dari Tuhannya Yahudi. Ada firmannya Yahudi di kitab Anda Perjanjian Baru, Tuhannya Yahudi? Enggak ada. Enggak ada. Silakan lanjut Bang. Saya permisi dulu. Makasih. Oke, silakan saudara Pak Pendeta. Nah, saya koreksi dulu. Saya bukan pendeta Bang Juma ya. Saya umat biasa. Justru kalau mau jujur, saya seorang murtadin ya. Bang Juma, makasih. Assalamualaikum. Iya. Masya Allah. Murtadin abal-abal. Oke, silakan yang lain. Tunjukkan kepada kita kenapa Baik, bisa Pak ada Jospen. Lucifer kok bisa jadi agul awal agul akhir. Silakan. Ya, nanti saya ada tambahan Bang Juma. Pak Jospen Oke, silakan. boleh. Oh, baik. Ini kan alfa omega apaan sih ya itu topiknya. Nah, seperti yang dibilang tadi Pak Janji Jiwa tadi, dia mengutip Wahyu 1 ya ayat 7. Itu menerangkan siapa itu alfa dan omega. Wahyu 1 ayat 7 mengatakan begini, lihatlah ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang telah menikam dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya, amin. Ayat 8. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Dilanjutkan ke ayat 17. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Nah, jadi mengapa Yesus disebut yang awal dan yang akhir? Ini sebenarnya gema dari Yesaya 43 ayat 10 dan 11 ya. Kemudian Yesaya 41 ayat 4. Saya ambil dari Yesaya 41 ayat 4 dulu. Siapakah yang melakukan dan mengerjakan semuanya itu? Dia yang dahulu memanggil bangkit keturunan-keturunan. Aku Tuhan yang terdahulu, dan bagi mereka yang terkemudian, aku tetap dia juga. Kemudian Yesaya 43 ayat 10-11. Kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap dia. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Jadi Yesus mengatakan
bahwa mengapa dia disebut yang awal, karena dialah yang pertama-tama keluar dari Bapa. Yesaya 43 ayat 11 ayat 11 mengatakan begitu. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Jadi dialah yang pertama-tama keluar dari Bapa, makanya dia disebut yang awal. Nah, kemudian dilanjutkan, mengapa disebut dia yang awal? Dalam apa? Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 ya. Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Mengapa Yesus sebut yang awal? Ya. Dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 dikatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi karena dia yang menjadikan segala sesuatu, dialah sumber segala sesuatu. Kalau menurut Pesita ya, Yohanes 1 ayat 3, kalau menurut Pesita Aramaik, terjemahan Bang Aldo itu, dia mengatakan tulisannya begini: segala sesuatu dijadikan oleh tangannya. Jadi ada kata tangannya. Jadi Yesuslah yang menjadikan itu semua. Makanya dia disebut yang awal. Dia yang pertama-tama muncul, dan kemudian dialah dari dialah kemudian semua ciptaan itu keluar dari tangannya. Nah, itu. Nah, kemudian mengapa disebut yang akhir? Ini jawabannya, karena di Wahyu 1 itu juga menerangkan itu semua ya. Nah, Wahyu 1 ayat 18 mengatakan mengapa dia disebut yang akhir, ayat 18, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Nah, ketika dia sudah mengalahkan kerajaan maut ya, dalam Ibrani 2 ayat ayat 14, ayat 14. Dari ayat 13 dulu, dari ayat 13. Dan lagi, aku akan menaruh kepercayaan kepadanya, dan sesungguhnya inilah aku dan anak-anak yang telah diberikan Allah kepadaku. Jadi semua umat tebusan itu akan berada di bawah apa? Tangannya Yesus. Nah, kemudian di ayat 14, karena anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani, tetapi keturunan Abraham yang ia kasihani. Itulah sebabnya, maka dalam segala hal ia harus samakan dengan saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Nah, jadi mengapa Yesus disebut yang akhir? Karena semuanya itu akan berakhir di tangannya. Jadi setelah kebangkitannya, setelah penebusannya, semua yang ditebusnya itu akan berada di bawah tangannya. Jadi dia yang memulai penciptaan, dan dia juga yang akan mengakhiri semua. Artinya berada di bawah kekuasaannya dia semua yang ciptakannya itu. Makanya di dalam Wahyu tadi ayat 1 sampai ayat 18 itu tadi dikatakan begini. Dan lihat, dan yang hidup, aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Nah, kalau begitu, setelah semuanya berada di bawah kekuasaan Yesus, apa yang terjadi? Nah, inilah akhirnya nanti ya, kejadian akhirnya. Wahyu 2 seperti yang tadi juga saya bacakan. Wahyu 2 ayat 8. Wahyu 2 ayat 8. Segala sesuatu telah engkau taklukkan di bawah kakinya. Sebab dalam menaklukkan segala sesuatu kepadanya, tidak ada sesuatu pun yang ia kecualikan yang tidak takluk kepadanya. Tetapi sekarang ini belum kita lihat bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan kepadanya. Kemudian dilanjutkan dengan di dalam Korintus ya. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 24. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa,
sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan dan kekuatan, karena ia harus memegang pemerintahan segala sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah kakinya. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus itu tidak termasuk di dalamnya. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Jadi kesimpulannya saya ringkaskan, mengapa Yesus sebut awal dan akhir? Karena dialah yang pertama keluar dari Bapa, dan dari tangannya lah keluar segala sesuatu yang diciptakan. Segala ciptaan yang di alam semesta ini Yesus yang ciptakan. Kemudian karena akibat dosa dia mati di kayu salib, semua yang ditebusnya itu akan berada di bawah kekuasaan tangannya. Dan dia sendiri setelah semua umat tebusan itu berada di bawah tangannya, Yesus sebagai anak Allah akan menaklukkan dirinya di bawah Bapa di surgawi. Dia sendiri akan menjadi hamba daripada apa? Bapa surgawi. Itulah sebabnya Musa dengan Yesus mengatakan, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Esa, Tuhan itu apa? Yehova. Jadi hanya Bapa lah satu-satunya Allah yang benar. Dalam Yohanes 17 ayat 3. Terima kasih, itulah kesimpulan saya. Oke, baik. Panjang lebar abang Baik, ini. Bang Juma, habis itu boleh saya ya? Boleh. Artinya belum ini Pak Jospen, maksudnya gini Bang Juma. Apa yang membedakan bintang fajar itu Alfa dan Omega, iblis atau Yesus? Saya tambahin yang dikatakan Pak Jospen, silakan Bang Juma tanggapi dulu. Oke, baik. Jadi yang disampaikan saudara Pak Jospen ini justru membuktikan Yesus itu betul-betul awal, Yesus itu betul-betul akhir. Dalam arti kata, Yesus berawal, Yesus berakhir. Yang dimaksud di sini kan akulah yang maha awal, yang identik dengan keilahian. Yang Anda jelaskan Yesus berawal, Yesus berakhir. Anda coba sadar nggak Anda ini? Berarti Yesus itu makhluk, karena dia punya awal dan dia punya akhir. Sedangkan yang disebut pencipta itu adalah yang maha awal. Artinya maha awal, tidak ada yang mengawali sesuatu pun selain dirinya. Dialah yang tidak berawal, makanya disebut maha awal. Kalau yang Anda jelaskan tadi, Yesus berawal, berarti Yesus bermula. Segala sesuatu yang bermula atau berawal itu adalah ciptaan. Terima kasih Anda sudah menjelaskan itu. Saya sangat terkesan dengan apa yang Anda sampaikan. Coba kita lihat. Ketika Anda mengatakan, aku keluar dari Bapa. Bapa lebih dulu, baru keluar Yesus. Lalu di endingnya, 1 Korintus 15:28, semua dibinasakan, semua ditaklukkan. Setelah semua ditaklukkan, Yesus juga menaklukkan dirinya. Selesai, berakhir. Yang ada tinggal Allah. Yesus berawal, Yesus berakhir, selesai. Yesus adalah makhluk. Nah, kalau itu yang terjadi, berarti yang di Pulau Patmos bukan Yesus. Karena yang di Pulau Patmos ingin menyamai Tuhan. Berbeda dengan Yesus. Yesus tidak pernah mau menyamai Tuhan. Yesus punya awal. Di mana Yesus mengatakan aku punya awal? Jelas, Yesus mengatakan bahwa aku datang, aku keluar, aku datang ke atas muka bumi bukan atas kehendakku. Berarti ada kehendak yang lebih mendahului daripada kehendak Yesus. Dia berawal. Yesus jelas itu. Berakhir. Tidak ada yang bisa mengambil nyawaku selain aku yang memberikannya dan mengambilnya kembali. Berakhir. Sedangkan ketika Anda berbicara mengenai awal dan akhir yang ada di Pulau Patmos, baca nomor 16-nya dari Wahyu 22, ternyata dia adalah bintang timur. Sekali lagi saya katakan, terima kasih Anda sudah mengungkap 1 Korintus 15 nomor 28 itu. Bukti bahwa Yesus binasa. Yesus bukti bahwa segala sesuatunya telah dibinasakan. Maka Yesus membinasakan dirinya sehingga hanya ada Tuhan. Satu-satunya Allah saja yang tinggal. Yesus telah membinasakan dirinya. Makanya dalam 1 Korintus 15 nomor 26 yang Anda baca tadi, hanya ada satu yang terakhir yang akan dibinasakan, yaitu maut.
Setelah itu, maka Yesus pun ditaklukkan. Siapa yang menaklukkan? Tuhan yang Maha Kuasa, yang kemudian menjadikan dirinya satu-satunya hakikat yang berdiri sendiri. Itu yang perlu saudara pahami. Nah, kemudian ketika Anda mencoba untuk bernarasi Yesus Alfa dan Omega, Yesus adalah awal dan akhir, jangan berfokus kepada Wahyu 1 nomor 8 nomor 18. Tapi lihat di Wahyu 22. Di situ ternyata yang mengaku akulah awal dan akulah akhir lagi-lagi adalah Halal bin Zakar, sang bintang timur. Sedangkan sang bintang timur ini adalah Lucifer, dan Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang memakai namaku. Betul, akulah Yesus tunas Daud, bintang timur gilang gemilang. Saya kira begitu, saudara. Silakan. Ada lagi Pak Jospen? Sebentar ya, mengenai kalau mengenai bintang timur nanti saya bahas ya, terpisah topiknya nanti. Kalau mengenai yang awal dan yang akhir dulu. Mengapa? Itulah makanya ya, kalau dibilang mengapa Yesus memiliki kodrat ilahi, Yesus sendiri mengatakannya itu dia memiliki kodrat ilahi ya. Kenapa? Dalam alasannya dalam Yohanes 3 ayat 16 ya. Yesus sendiri mengatakannya. Yesus sendiri mengatakannya dalam Yohanes 3 ayat 16 mengatakan begini ya. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Bahasa Yunaninya, kalau bahasa asli Perjanjian Baru menuliskannya begini. Karena begitu besar kasih Allah, ini ucapan Yesus sendiri ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan monogenes huios, satu-satunya anak yang diperanakan oleh Bapa. Satu-satunya anak yang dilahirkan oleh Bapa, satu-satunya anak yang keluar dari Bapa. Makanya dia memiliki awal. Dan karena dia keluar dari Bapa, makanya dia memiliki kodrat ilahi. Makanya dalam Yohanes 5, Yesus berani mengatakan apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Bagaimana mungkin seorang yang mengaku bagaimana mungkin pekerjaan Bapa yang adalah satu-satunya Allah yang benar mampu dikerjakan Yesus? Karena dia memiliki kodrat yang sama seperti Bapa. Dalam Yohanes 5 dikatakan begini ya. Ayat 19. Ayat 17. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Jadi, apa yang dikerjakan Bapa sebagai yang memiliki kodrat ketuhanan, keilahian, itu juga yang dikerjakan oleh Yesus. Ayat 18. Sebab itu, orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Jadi orang Yahudi pun tahu, ketika ada seseorang menyamakan dirinya sebagai Bapa itu adalah Bapaknya, itu artinya dia sedang menyamakan dirinya dengan apa? Dengan Bapa itu, kodrat ilahinya Bapa itu, bahwa dia itu sama memiliki kodrat ilahi seperti Bapa. Nah, makanya di ayat 19 dikatakan begini. Maka Yesus menjawab mereka katanya, Aku berkata kepadamu sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Bapa mampu menciptakan karena dia memang Allah, memang memiliki kodrat ketuhanan. Karena Bapa memiliki kodrat ketuhanan, anak pun mampu mengerjakannya. Andai kata Yesus adalah makhluk ciptaan, dia tidak akan sanggup melakukan apa? Pekerjaan Bapa. Tetapi karena Yesus adalah memiliki kodrat ilahi, karena dia keluar dari Bapa, maka dia memiliki pekerjaan yang sama seperti yang dikerjakan oleh Bapa. Kemudian di ayat 20, sebab Bapa mengasihi anak dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Mengapa Bapa sanggup menunjukkan kepada anaknya pekerjaan-pekerjaannya Bapa?
Karena Yesus sanggup melakukan pekerjaan-pekerjaan Sang Bapa yang adalah Tuhan. Sebab Bapa mengasihi anak dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. Ayat 21. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Yesus menyamakan dirinya dengan pekerjaan-pekerjaan Bapa. Nah, kemudian ayat 22, Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Mengapa pekerjaan penghakiman itu diberikan seluruhnya kepada anak? Karena dia mampu mengemban kodrat ilahinya Bapa, pekerjaan kodrat ilahinya Bapa, sehingga dia melaksanakan kodrat ilahinya Bapa itu di dalam dirinya. Kemudian ayat 23, Yesus berani mengatakan begini, supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Mengapa Yesus menuntut penghormatan yang sama seperti ketuhanannya Bapa? Karena dia sama seperti Bapa. Makanya dilanjutkan, barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Kemudian saya lanjutkan di ayat 26. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Mengapa Yesus mempunyai awal? Karena Bapa memberikan kodratnya kepada anaknya. Karena dia berasal dari Bapa, keluar dari Bapa. Makanya ayat 26 mengatakan, sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Tidak pernah ada nabi mulai dari kejadian 3 sampai Wahyu 22 ayat 21 yang berani menyamakan dirinya seperti dalam Yohanes 5. Itulah jawaban saya. Terima kasih Bang Zuma. Baik, saya tanggapi pendek aja ya. Sesi kedua ini, saudara sedang memproklamirkan Anda punya dua Tuhan. Ya, betul. Nah, jadi Kristen punya dua Tuhan minimal untuk bahasan ini. Jadi Tuhannya Yahudi, Tuhannya Yahudi itu disama-samakan dengan Tuhannya Kristen yang adalah Yesus. Inilah yang disebut musyrik, kaum musyrikin, orang yang menduakan Tuhan. Padahal Yesusnya mengaku data 30 dari Yohanes 5, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Dari diriku aku tidak dapat berbuat apa-apa. Tapi kenapa bisa aku membuat orang mati hidup? Karena Bapa menyertai aku. Kisah para Rasul 2 nomor 22. Orang Israel seluruhnya harus tahu yang kumaksud adalah Yesus dari Nazaret. Yang menjadi perantara bagi manusia, yang melakukan tanda-tanda kekuatan mujizat yang dilakukan oleh Allah melalui perantaraan Yesus seperti yang kalian tahu. Ya, Yesus tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Kalau dia adalah ilahi karena dia keluar dari ilahi, maka Anda baca Matius 4 nomor 4. Seluruh manusia adalah ilahi berarti. Sebab dikatakan manusia tidak hidup hanya dari roti saja, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Berarti semua manusia adalah Tuhan, kan gitu. Nah, kemudian Yesus bersaksi nih tentang dirinya. Apa kesaksian Yesus? Sesuai dengan kesaksian Bapa. Inilah anakku. Kalau disebut anak berarti hamba. Makanya di dalam Mazmur 82 nomor 1 sampai nomor 6 jelas sekali bahwa yang disebut anak-anak Allah atau anak-anak Elohim adalah hamba yang taat, yang intim dengan Elohim. Yesus intim. Yohanes 14 nomor 31. Dunia harus tahu kalau aku intim dengan Bapa. Yohanes 8 nomor 29. Dunia harus tahu kalau aku intim dengan Bapa. Kesaksian Yesus Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa semua pekerjaan yang aku kerjakan, pekerjaan itu yang aku lakukan sekarang, dan pekerjaan itu yang bersaksi. Pekerjaan itu yang bersaksi. Apa kesaksian pekerjaan itu tentang kesaktian Yesus? Pekerjaan itu bersaksi kalau Yesus adalah rasul utusan Tuhan.
Kenapa Anda mempersaksikan mujizat-mujizat Yesus, pekerjaan-pekerjaan Yesus, ucapan-ucapan Yesus sebagai ucapan Tuhan? Sementara Yesus bersaksi itu adalah ucapan sebagai bukti kalau dia adalah rasul. Itu ya Bang ya. Jadi sekali lagi saya katakan, ketika iblis berhasil menjerat manusia sesuai dengan pesan Yesus, dengan memakai nama Yesus, maka wajar kalau Anda memperjuangkan ketuhanan Yesus, wajar. Karena Yesus sendiri mengatakan kepada muridnya Bani Israel, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Yesus Kristus, akulah Kristus, akulah Mesias. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Wajib mutlak itu terjadi, dan orang banyak itu adalah di antaranya saudara-saudara sendiri. Nah, jadi tadi saya sudah katakan Alfa dan Omega, jika itu merujuk kepada Maria, anak Maria, maka gugur. Tapi kalau merujuk kepada iblis, itu betul, karena iblislah yang ingin menyamai Tuhan. Silakan. Baik. Sebentar, habis ini Pak Jospen ya. Sebentar saya tambah yang dikatakan Pak Jospen tadi. Begini Bang Zuma. Apa yang membedakan Yesus dan iblis sama-sama bintang timur, bintang fajar, ya? Di Wahyu 1 ayat 18, mana yang asli ini? Ya kan? Sama-sama bintang timur. Kenapa dikatakan Yesus bintang timur, iblis bintang timur? Ya. Wahyu 1 ayat 18 dikatakan, aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Elohim yang ada dan yang sudah ada, yang akan datang, yang maha kuasa. Nah, di sini saya curiga ini dikatakan maha kuasa, karena di sini Yesus bukan maha kuasa, ya, bukan sang sumber. Nah, begini Bang Juma, di sini dikatakan di Wahyu. Nah, ini Yesus di Wahyu 3 ayat 14. Sebentar ya. Jadi Yesus itu permulaan dari ciptaan, lahir dari keluar dari Bapa. Sebelum bumi ada, aku sudah ada. Sejak zaman purbakala aku sudah ada. Namanya belum Yesus. Dia adalah bintang timur. Nih, ada di Wahyu 22 ayat 16. Kita baca ya. Bentar. Ada yang bisa Pak Jospen? Wahyu 22 ayat 16. Ini yang membedakan ya. Mana yang asli bintang fajar itu, saudara-saudara. Wahyu 22 ayat 16 dikatakan, aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu. Bagi jemaat-jemaat, aku adalah tunas Daud. Aku adalah tunas Daud, keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Oke, bintang timur ya. Asli apa enggak ini? Oke. Yang kedua, merujuk kepada Wahyu 3 ayat 14. Wahyu 3 ayat 14. Nah, yang tadi yaitu keturunan Daud, berarti itu adalah Yesus. Nah, kalau di Wahyu 3 ayat 14, Wahyu 3 ayat 14 dikatakan, kepada jemaat Laodikia, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Ini yang penting ini ya. Inilah firman dari Elohim, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan. Dia lahir dari Maria, permulaan dari ciptaan, dari Elohim. Keluar yang dibilang Pak Jospen tadi benar. Jadi Yesus keluar dari Bapa, turun ke bumi, yaitu firman perkataan, anakku engkau hari ini kuperanakan. Nah, oke. Apa bedanya dengan iblis yang palsu? Ya. Apakah iblis itu dulu mulia? Benar, mulia. Kita baca di Wahyu 12 ayat 12. Yesaya 14. Bentar. Yesaya inilah iblis yang gilang gemilang itu. Yesaya 14 ayat 12. Nih ya. Saya baca ya. Yesaya 14 ayat 12. Wah, engkau sudah jatuh dari langit. Ini iblis loh. Hai bintang timur.
timur. Tetap sama-sama bintang timur. Putra fajar, engkau sudah dipecahkan jatuh ke bumi. Disimak ya. Hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Ya, 13. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit. Iblis hendak naik ke langit. Aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Elohim. Dia ingin menyamai Bapa. Inilah bintang timur yang palsu. Mengaku-ngaku bintang timur, bintang fajar. Memang dahulu dia mulia. Ya, bintang Elohim. Aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. 14. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Dia bukan mau menyamai Yesus. Dia ingin menyamai yang maha tinggi, yaitu Elohim, Bapa, sang sumber yang kalian katakan Allah oleh Islam. Ya. Nah, Allah sendiri, Bapa, mengutus Yesus. Kenapa kalian menolak Yesus? Tadi Bang Juma mengatakan menerima Yesus. Good. Ya. Jadi inilah kepalsuan, yaitu iblis yang tadinya ingin menyamai Bapa. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Nah, yang 15 sebaliknya, ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan, ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Nah, ya, ini merujuk kepada mana nih? Ayat ini. Lalu malaikat yang ketiga meniup sangkakala dan jatuhlah dari langit sebuah bintang besar. Siapa itu? Iblis. Menyala-nyala seperti obor dan ia menimpa sepertiga dari sungai-sungai dan mata-mata air. Lalu malaikat yang kelima meniup sangkakala dan aku melihat sebuah bintang yang jatuh dari langit ke atas bumi. Kepadanya diberikan anak kunci dan lubang jurang maut. Jadi dua-duanya ini yang berseteru di sini, yang ingin menyamai Bapa adalah iblis, dan dia ingin melenyapkan anaknya yang tunggal. Nah, Bapa mengutus anaknya yang tunggal untuk ini yang dua ini. Ini kan mereka ini Yesus dengan iblis. Iblis mencoba Yesus 3 kali. Yesus lulus. Dalam segala hal dia tidak layak karena ingin menyamai Bapa di surga. Terima kasih. Silakan Pak Jasmine. Saya tanggapi boleh? Baik. Silakan. Oke, baik. Jadi terima kasih Ibu Karyana sudah mengatakan bahwasanya Yesaya 14, 12 sampai 15 itu adalah iblis yang mengaku sebagai bintang timur. Nomor 15-nya ada yang menarik di situ. Sebaliknya ke dunia orang mati, yaitu ke dalam liang kubur yang dalam. Iblis itu dimasukkan ke dalam liang kubur. Satu. Yang kedua, disambut Yesus. Angkatan jahat ini minta satu tanda dan tidak akan diberikan tanda kepada angkatan jahat selain anak manusia berada dalam perut bumi 3 hari 3 malam. Disambut setelah itu Yohanes 12 nomor 31. Apa kata Yesus? Dia mengatakan sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia yaitu iblis akan dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Keluar dari liang kubur. Angkatan jahat minta tanda, orang jahat diberi tanda. Anak manusia keluar dari liang kubur. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Yang keluar dari liang kubur inilah yang datang di Pulau Patmos mengaku sebagai bintang timur. Inilah yang disembah oleh saudara kita Kristen, yang adalah makhluk yang ditaruh di liang kubur. Yesus yang mengatakan tanda untuk orang jahat anak manusia keluar dari liang kubur. Nah, ada satu hal ketika dikatakan Yesus bintang timur, Yesus tunas Daud. Kenapa tidak dikatakan Yesus yang ada di Yesaya 14 ini? Andai saja Yesus yang dituliskan dalam Yesaya 14 ini, akulah Yesus bintang timur Helel bin Zakar, maka apakah orang Kristen akan beriman? Tidak beriman.
Kenapa? Karena di situ dikatakan sebagai Lucifer. Tetapi karena di Wahyu tidak dikatakan sebagai Lucifer, maka disebutlah dia itu adalah bintang timur yang betul. Padahal pada dasarnya semuanya kena. Iblis datang memakai namaku, akulah Yesus, dipakai nama Yesus. Kemudian iblis itu dilemparkan ke dunia orang mati, Yesus keluar dari dunia orang mati, kena lagi. Kemudian iblis itu disebut Helel bin Zakar, dia adalah bintang timur, yang di Pulau Patmos juga disebut dengan bintang timur, kena lagi. Endingnya di mana? Yesus tidak pernah mau menyamai Tuhan. Bersama moderator Islam lintas iman dan kepercayaan. Jangan lupa subscribe, like, dan komen.